yang tidak lulus seleksi TNI. Joni itu siapa? Yang memanjat bendera Pak di NTT. Pemanjat bendera di NTT. Diundang di istana itu Pak. Iya. Kecil itu. 6 tahun telah berlalu sejak momen heroik seorang siswa SMP bernama Joni yang memanjat tiang bendera di Hari Kemerdekaan. Aksinya yang kembali melancarkan upacara sakral kala itu membuatnya terkenal dan diundang ke Istana Negara bertemu Presiden Joko Widodo. Saat itu Joni dijanjikan oleh Presiden Jokowi untuk dapat tiket khusus masuk TNI. Namun beberapa waktu lalu Joni tak lulus TNI dan Jokowi seakan lupa dengan sosok Joni dan janjinya untuk meluluskan via jalur khusus. Tepatnya pada hari Jumat 17 Agustus 2018, Joni membuat aksi heroik dan menjadikan dirinya viral seantero negeri. Saat itu usianya baru menginjak 14 tahun. Joni diketahui memanjat tiang bendera setelah melihat ada masalah pada tali penggerek ketika diadakan upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI. Joni memanjat tiang bendera saat upacara HUT RI ke-73 di Pantai Motain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, NTT. Kisah berawal ketika Joni berangkat dari rumah ke lokasi upacara yang dimulai pada 09.00 WITA. Tempat ini hanya berjarak 1 km saja dari perbatasan Timor Leste. Joni waktu itu tidak sempat sarapan, akibatnya ia kemudian dibawa ke tenda kesehatan karena kondisinya tidak fit. Tak berapa lama, Joni bocah yang masih duduk di kelas 1 SMP Silawan itu mendengar pengumuman dari balik tenda kesehatan. Isi pengumuman adalah siapa yang bisa memanjat tiang bendera karena sedang ada masalah hingga menghambat laju pengibaran bendera. Sontak ia berlari membuka sepatu dan seketika memanjat tiang bendera tersebut. Berkat aksi yang sangat heroik itu, Joni menjadi terkenal dan viral hingga mendapat julukan bocah merah putih. Bahkan wartawan, pejabat daerah, aparat TNI, dan Polri silih berganti mendatangi rumahnya usai peristiwa tersebut. Menteri Pemuda dan Olahraga saat itu Imam Nahrawi merespon dengan mengundangnya ke Jakarta hingga diajak nonton Asian Games 2018. Euforia patriotik seorang Joni juga membuat pengacara kondang Hotman Paris mengganjarnya dengan uang tunai 50 juta rupiah. Joni bahkan diundang ke Istana Negara dan bertemu Presiden Joko Widodo. Selain sepeda, Jokowi juga mengabulkan keinginan Joni yang meminta dibangunkan rumah di kampung halamannya. Jokowi juga saat itu menjanjikan Joni jalur khusus untuk masuk TNI saat tahu cita-cita Joni yang ingin menjadi abdi negara. Panglima TNI kala itu Marsikal TNI Hadi Cahyanto juga turut memberikan beasiswa 1 juta rupiah per bulan hingga lulus SMA. Hadi Cahyanto pun berpesan kepada Joni agar memiliki semangat yang tinggi, tekad baja dan rendah hati guna mewujudkan cita-cita masuk TNI. Jones Andekala atau Joni adalah anak dari pasangan Victorino Fahikmarkal dan Lorenza Koi. Joni dan keluarganya menetap di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Belu, NTT. Diketahui Joni adalah anak bungsu dari 9 bersaudara yang lahir di Desa Silawan pada 10 Oktober 2004. Karena sejak awal bercita-cita menjadi tentara, Joni pun harus hidup mandiri dan tinggal di asrama TNI Angkatan Darat Kompi Senapan B. Dia tinggal di asrama TNI agar bisa lebih dekat dengan sekolah SMA-nya. Joni menyebut jarak antara asrama dengan sekolahnya sekitar 500 meter, sehingga dia hanya berjalan kaki setiap pagi untuk ke sekolah. Kondisi itu sangat membantunya dibandingkan dengan sebelumnya saat harus tinggal di rumahnya yang berada di Desa Silawan. Untuk ke sekolah, Joni harus mengendarai sepeda milik kakaknya karena jarak dari rumah ke sekolah sejauh 20 km. Demi mewujudkan impiannya, sama di asrama ia pun rajin berolahraga dan hidup disiplin. Setelah Joni lulus dari SMA Negeri 1 Atambua pada 2024 ini, ia lalu ke Kota Kupang untuk mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI Angkatan Darat. Namun usai mendengar penentuan kelulusan, dia dinyatakan tidak lulus saat seleksi awal yang dilakukan oleh Ajen Rem 16104 Wirasakti Kupang. Alasannya karena tinggi badannya tidak ideal. Menanggapi kabar tersebut, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat atau Kadispenad Brigjen TNI Kristomei Sianturi membenarkan. Menurutnya, Joni tidak lolos dalam seleksi Caba PKTNI AD 2024 karena tak memenuhi syarat aspek tinggi badan minimal 160 cm, sedangkan dirinya hanya 155,8 cm.
Lebih jauh, Chris Somey memotivasi Joni agar tidak patah semangat. Melihat usianya yang masih muda, dia dapat mendaftar kembali di masa mendatang. Tentunya sambil membenahi kekurangan yang membuatnya gagal tahun ini. Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau Kasat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan, ada syarat yang wajib dipenuhi Joni untuk lulus seleksi TNI. Setidaknya ada 3 langkah atau tahapan bagi Joni untuk diterima sebagai TNI. 3 hal penting itu berupa tes psikotes, mental, ideologi, dan kesehatan. Joni mengungkapkan pertama kali mengikuti tes masuk prajurit TNI AD pada 2 Agustus 2024. Saat itu alumni SMAN 1 Atambua Kabupaten Belu itu mengikuti validasi pada pagi hari. Saat pengumuman pada malam harinya, nama Joni tak tercantum pada daftar peserta seleksi yang lolos. Kegagalan masuk TNI tentunya membuat Joni merasa sangat kecewa. Cita-cita yang dipupuknya selama bertahun-tahun harus kandas bahkan sejak tahap awal. Dalam sebuah video TikTok yang viral, Joni menagih sekaligus mengingatkan janji yang pernah dilontarkan Jokowi di Istana Negara, yang akan meluluskan Joni menjadi abdi negara dengan memilih jalur Bintara TNI. Joni dalam video juga mengenang saat Jokowi menanyakan cita-citanya yang ingin menjadi TNI. Seperti yang dituturkan Joni, saat itu Presiden Jokowi mengatakan, "Sudah langsung daftar saja kamu ke Pak Panglima, langsung diterima." Dari situ langsung saya juga bertemu Bapak Panglima TNI dan diprioritaskan untuk masuk tentara, kata Joni di video yang beredar. Tak hanya kepada Jokowi, dalam video tersebut Joni secara terbuka meminta bantuan dengan menyebut nama-nama pejabat tinggi TNI termasuk Panglima TNI. Namun sepertinya janji tersebut tinggallah janji. Sebab kalau wartawan bertanya pendapat Jokowi soal Joni yang tak lolos seleksi TNI, meskipun sudah pernah dijanjikan olehnya, Jokowi justru lupa dan bertanya balik siapa itu Joni. Setelah mendapat penjelasan kembali, Jokowi menjawab normatif. Dia berkata seleksi TNI punya aturan sendiri. Setelah curhatan Joni sampai ke istana, belakangan Joni mengaku sempat ditelepon oleh Komandan Kodim 1605 Belu Letkol Arsuhardi untuk menghadap ke Makodim Belu NTT. Remaja itu menceritakan dirinya juga sudah dihubungi oleh Ajen Rem Korem 161 Wirasakti dan diminta segera berangkat kembali ke Kota Kupang untuk bertemu Ajen Rem. Namun saat itu Joni mengaku tidak tahu maksud dari pihak Kodim 1605 Belu dan pihak Ajen Rem Korem 161 Wirasakti yang memintanya segera berangkat ke Kota Kupang. 18 yang tidak lulus seleksi TNI. Joni itu siapa? Yang memanjat bendera Pak di NTT. Pemanjat bendera di Bendera NTT. diundang di istana itu Bapak. Kan Bendera Bapak mau menjanjikan dipanjat maksudnya. Yang bendera. yang benderanya kamu jatuh. Pak Joni. Setelah sempat gagal, Joni akhirnya dinyatakan lolos tes masuk TNI. Kelulusan Joni sebagai Bintara TNI AD dikonfirmasi oleh Kepala Penerangan Kodim 9 Udayana Kolonel If Agung Udayana. Dia mengatakan Joni yang dimasukkan dalam kategori seleksi khusus setelah mengikuti seluruh rangkaian seleksi Bintara TNI AD reguler dengan kategori keahlian tahun 2024. Selanjutnya, Joni akan mengikuti pendidikan calon Bintara TNI AD. Joni bakal melakukan pendidikan di Rindam 9 Udayana Bali sesuai dengan asal daerah ketika pendaftaran. Agung mengungkapkan Joni juga bakal bergabung dengan ratusan calon Bintara lain yang dinyatakan lulus seleksi. Sesuai dengan jadwal pelaksanaan penerimaan calon Bintara TNI AD, Joni bersama 218 orang rekan lainnya melaksanakan pendidikan Bintara PK TNI AD tahun 2024. Pendidikan telah berlangsung sejak akhir September 2024 di Rindam 9 Udayana selama 5 bulan. Lalu dilanjutkan pendidikan kejuruan selama 3 bulan. Keberhasilannya lulus TNI juga membawa cerita haru. Joni mengungkapkan rasa senangnya dengan membawa poster berupa tulisan kado untuk almarhum ayahnya yang tak bisa lagi menyaksikan momen kelulusannya. Sebelumnya dikabarkan ayah Joni, Victorino Faik Marsal, telah tutup usia pada 2022 lalu setelah menderita sakit. Kala itu Joni mengaku total bantuan yang didapatnya sebesar 75 juta rupiah pada 2018. Habis ia gunakan demi pengobatan ayahnya sebelum akhirnya berpulang.